Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu ceria, bahagia. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, hanya lewat laptop atau lewat handphone dengan jarak yang jauh, tidak apa-apa. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah, karena dengan segala keterbatasan kita untuk berjumpa secara langsung, tapi Allah mudahkan kita untuk tetap bisa menuntut ilmu. Karena barang siapa yang berniat untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan untuk menuju surga. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita belajar Al-Quran seperti biasa ya, nah Ustazah mau menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan nanti menambah semangat anak-anak untuk belajar Quran, membaca Quran, dan menghafal Al-Quran karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena paksaan, tapi karena keinginan diri sendiri untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, coba kita lihat. Di situ ada foto abang-abang dan kakak-kakaknya. Ini foto saat abang-abangnya belajar Quran dan kakak-kakaknya. Dan mereka sekarang sudah duduk di kelas 9, udah kelas 3 SMP. Nah, mudah-mudahan nanti anak-anak juga bisa lanjut sekolahnya, menuntut ilmunya sampai sekolah yang paling tinggi ya. Nah, coba kita baca dulu apa judulnya tuh. Bahagia ceria bersama Al-Quran. Kok bisa gitu ya Ustazah? Nanti nih Ustazah tunjukkan. Pertama, say to basmalah first. Apa tuh? Kita baca bismillah terlebih dahulu. Katakan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita dengar hari ini, apa yang kita baca hari ini, apa yang kita lihat hari ini, Allah berkahi dengan kasih dan sayangnya Allah. Nah, percaya nggak sih nak kalau Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk dihafal? Masa sih Ustazah, kayaknya kita tuh udah baca berulang-ulang kali Ustazah, tapi itu susah Ustazah masuknya. Oh iya Ustazah, kita baru gak ngeliat ya Ustazah, habis itu kita udah ingat. Nah, ada yang kayak gitu gak? Nih, sini Ustazah tunjukkan. Nah, coba lihat dalam surah Al-Qamar ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Nah, nak, itu bukan perkataan Ustazah loh, tapi perkataan Allah, firmannya Allah. Allah berkata telah dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Nah, dalam surah Al-Qamar 17 ini, tafsirnya tuh kayak gitu, bahwa ulama-ulama menyatakan maksud dari kata mudahkan ini, Allah mudahkan untuk kita menghafal, Allah mudahkan untuk kita mempelajarinya, asalkan kita bersungguh-sungguh, berniat karena Allah Ta'ala. Nah, lanjut ya.
balik lagi dia. Nah, gimana sih biar kita dimudahkan Allah gitu ya? Pertama kita harus mempunyai niat yang lurus nak. Niat yang lurus bukan karena untuk sombong, bukan karena untuk pamer. Hafalan kami dah banyak. No. Tidak demikian ya. Nah, jadi bagaimana biar kita mempunyai niat yang lurus? Nah, coba kita lihat dulu ya. Apa sih keutamaan dari kita menjadi seorang penghafal Al-Quran, sebagai seorang yang dekat dengan Al-Quran, sebagai ahlul Quran? Nah, ternyata ahlul Quran itu adalah orang-orang pilihan Allah. Dalam surah Fatir ayat 32. Coba dibaca, Ustazah mau dengar. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sip, mantap, Masya Allah. Bacaannya bagus. Ustazah nggak dengar, tapi Ustazah yakin kalian membaca di rumah, ya kan? Nah, kita baca artinya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, lihat tuh, ternyata Al-Quran itu adalah warisan. Dan warisan itu tanpa diminta kita udah dapet. Kayak ini nih, kayak misalnya ada nih suatu keluarga yang kaya raya, banyak hartanya, kemudian orang tuanya meninggal, maka harta bendanya akan turun secara langsung kepada anak-anaknya tanpa diminta. Sama kayak Al-Quran. Ternyata Al-Quran ini warisan, bukan sesuatu yang harus kita cari-cari dulu. Enggak, udah ada, udah Allah turunkan. Kita tinggal ambil aja kalau kita mau, ya kan? Masalahnya ada enggak yang mau ngambilnya? Kayak gitu. Ternyata udah Allah wariskan, tinggal terima aja nih, gitu ya. Nah, dan ternyata Al-Quran itu warisan, dan rupanya hanya orang-orang pilihan Allah saja yang bisa memahaminya. Nah, lihat, ternyata ahlul Quran itu, orang yang dekat dengan Al-Quran itu, orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah orang-orang pilihan dari Allah. Kalau namanya pilihan, pasti dia istimewa. Lihat, kok misalnya kita mau ikut lomba, kan diseleksi dulu nih siapa yang bisa ikut, ya kan? Nah, orang-orangnya terpilih, nggak sembarangan, harus dites dulu, ya kan? Sama kayak Al-Quran. Berarti kalau kita bisa mempelajari Al-Quran dengan baik, kita bisa memahami Al-Quran dengan baik, maka itu menjadi bagian dari orang-orang pilihan Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Berarti termasuk orang-orang yang istimewa. Keren kan? Oke, nah lanjut. Ternyata ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan orang-orang spesialnya Allah. Allah memiliki keluarga dari manusia. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya." Ayo, siapa yang mau jadi keluarga Allah? Keluarga Allah nih, bukan keluarga ustazah. Kalau keluarga ustazah, pasti kalian gak bangga. Siapalah ustazah, ya kan? Nah, ini Allah loh. Kalau misalnya keluarga kita aja, kalau misalnya ada pejabat tuh, "Ustazah, itu om kita loh ustazah, pejabat tinggi ustazah." Wah, bangga banget kan? Nah, ini keluarganya Allah, nak. Allah yang menciptakan kita. Pasti kita akan sangat bangga dan pasti menjadi orang-orang yang istimewa kalau menjadi keluarganya Allah. Allah itu memiliki semuanya. Kalau kita jadi keluarganya Allah, pasti apapun yang kita minta Allah kabulkan. Gampang bagi Allah. Siapa yang mau jadi keluarga Allah? Lanjut, menuju langit tertinggi. Apa nih ustazah?
Nah, ternyata ahlul Quran itu akan menuju langit tertinggi. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran pada hari kiamat, bacalah dan naiklah dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Kedudukanmu adalah di akhir ayat yang kau baca. Nah, bayangkan nak, Masya Allah, ternyata ketika nanti di hari kiamat, di hari akhir, Allah meminta kita untuk membacakan apa yang telah kita hafal dalam Al-Qur'annya. Setiap kita baca, maka naik satu tingkat ke surga. Baca lagi, naik lagi ke tingkat surga yang tinggi. Nah, baca lagi, naik lagi, sampailah batas hafalan kita. Misalnya, si abang hafalannya baru sampai juz 29, baca sampai juz 29, tek, sampai nih di surga ini. Kemudian datang si kakak ternyata hafalannya udah sampai juz 27, dibaca lagi, tingkatan si abang kelewat, naik lagi si kakak, naik lagi sampai selesai bacaannya juz 28. Maka nanti kata si kakak, dada abang, kakak paling tinggi surganya. Nah, gitu loh. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk menuju langit yang tertinggi, menuju surganya Allah. Harus bersemangat untuk menghafal ayat-ayat Allah dan memahaminya. Nah, ahlul Quran itu juga akan mendapat mahkota kemuliaan Al-Quran yang dihadirkan pada hari kiamat dan berkata, ya Rob, berilah ia perhiasan. Maka dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian berkata lagi, ya Rob, tambahkanlah. Maka dipakaikan hiasan kemuliaan. Kemudian berkata, ya Rob, ridhoilah dia. Maka dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah, dan setiap ayat menambah kebaikan. Nah, setiap ayat yang kita punya akan menambah kebaikan untuk kita di akhir kelak nanti. Jadi tidak ada yang sia-sia untuk Al-Quran. Nah, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya di hari kiamat. Sinarnya lebih terang dari sinar matahari di rumah-rumah dunia. Lalu bagaimana dengan yang mengamalkan ini? Nah, bayangkan, Masya Allah, kita bisa memberi hadiah yang paling indah buat orang tua kita. Orang tua kita yang udah melahirkan, yang udah merawat, kerja, capek-capek, lelah, cari uang untuk kita bersekolah. Nah, maka selayaknya lah kita sebagai anak memberikan hadiah yang paling indah, yaitu mahkota kemuliaan ketika di hari akhirat dipasangkan ke kepala orang tua kita. Yuk, bayangkan yuk, Umi dan abinya dipasangkan Allah mahkota yang paling sinar, dan orang-orang di sekitarnya akan melihatnya dengan kesilauan yang sinarnya itu lebih terang dari matahari. Masya Allah, indah sekali. Maka harus bersemangat agar kita bisa memberi hadiah yang paling indah untuk kedua orang tua kita. Siap? Insya Allah siap. Dan orang yang pandai membaca dan menghafal Al-Quran, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata karenanya serta kesusahan, maka baginya 2 pahala. Nah, Masya Allah, tidak ada yang rugi dalam Al-Quran. Mau yang terbata-bata, mau yang lancar, semuanya dapat kebaikan. Tapi akan lebih baik jika kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar, maka kita akan ditemani oleh malaikat-malaikat yang mulia. Pasti keren banget tuh nak, Masya Allah. Nah, untuk itu semua, untuk mendapatkan mahkota, mendapatkan surga yang tertinggi, maka patutlah kita untuk bersungguh-sungguh
sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh, ia akan meraih cita-cita. Nah, maka disitulah dengan Al-Quran kita bisa bahagia, kita bisa ceria. Karena apa? Kita akan banyak mendapat kebaikan, kita dapat surga, kita dapat kasih hadiah buat orang tua kita dapat berkumpul bersama malaikat, kita mendapat kebaikan. Dan ingat, ini yang paling sering disampaikan oleh ustadz-ustazah ketika belajar Quran. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Dan setiap satu huruf Al-Quran akan mendapat 10 kebaikan. Dan satu huruf itu bukan satu kata, tapi satu huruf. Alif, lam, mim itu bukan satu huruf, itu adalah 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Baru 3 aja kita udah dapat berapa? 3 kali 10 30 kebaikan, baru alif lam mim. Apalagi yang tadi pertama-tama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada berapa hurufnya tuh? Banyak banget kan? Nah, jadi patutlah kita anak-anak harus semangat untuk mempelajari Al-Quran agar kita bisa mendapatkan surga Allah yang paling tinggi, kita bisa kasih hadiah yang paling indah untuk kedua orang tua kita. Luruskan niat hanya karena Allah. Oke, kemudahan dalam mempelajari Al-Quran sudah Allah janjikan. Allah tak pernah ingkar dengan janjinya. Ingat yang surah Al-Qamar tadi, Allah telah janjikan bahwa Al-Quran itu telah Allah mudahkan. Jadi pasang di kepala kita, pasang di otak kita. Al-Quran mudah, Al-Quran mudah dihafal, mudah dipelajari, mudah dibaca. Dan banyak-banyak berdoa semoga Allah mudahkan lisan kita, hati kita untuk menyebut ayat-ayat suci Allah dengan baik dan benar. Oke, siap anak-anak? Sampai jumpa lagi nanti ya di pelajaran Quran berikutnya. Mudah-mudahan tahun ini pembelajaran Quran kita semakin lebih baik, hafalan kita bertambah, kemudian kepahaman kita bertambah, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sip, jangan lupa membaca basmalah untuk setiap apa yang ingin kita lakukan. Oke nak, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.